Cara memilih burung perkutut yang cepat bunyi dan cepat jinak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi, yang lebih mantap. Halo sahabat Nopal, dimanapun sahabat Nopal berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di sahabat Nopal. Dan untuk kali ini sahabat Nopal ini mau membahas tentang burung perkutut ya. Jadi untuk si Nopal lagi nggak bikin video yang peliharaannya. Jadi ini untuk berbagi sedikit tentang burung perkutut. Dan untuk kesempatan kali ini membahas tentang cara memilih burung perkutut yang cepat bunyi dan sekaligus bisa cepat jinak. Itu dari Om Yokan. Nah, jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau memilih burung perkutut di Om Yokan, itu yang perkututnya itu mudah bunyi atau cepat jinaknya atau gampang jinak. Nah, itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, terutama itu yang pertama. Nah, kawan-kawan kalau memilih burung perkutut di Om Yokan, itu pilihlah kalau ada yang masih muda. Nah, masih muda atau kalau ada yang masih bulu piyik. Nah, kalau enggak yang terlihat masih muda, itu biasanya cepat bunyi dan cepat jinak. Itu juga berdasarkan dari pengalaman juga, dan untuk pengalaman kawan-kawan yang lain yang sempat berbagi pengalaman itu rata-rata seperti itu. Dan sudah beberapa kali mengombyok, kebanyakannya yang cepat bunyi dan cepat jinak itu atau yang gampang jinak itu yang dari masih muda. Syukur-syukur kawan-kawan ada yang punya atau dapat dari masih lolohan. Nah, itu kalau dirawat dengan teliti atau dengan telaten atau dengan konsisten dengan interaksinya atau sering interaksi, itu biasanya dengan hasil maksimal atau dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu yang pertama, itu yang masih muda. Dan yang berikutnya itu yang kedua, itu carilah burung perkutut yang dari ternak. Nah, itu kebanyakan yang dari ternak itu yang masih muda itu cepat jinak atau cepat manggungnya daripada yang dari lokal alam, yang dari jaringan. Nah, walaupun yang dari jaringan atau di lokal alam pun ada yang cepat bunyi atau yang cepat atau gampang jinak, itu juga ada. Tapi untuk perbandingan itu lebih banyak yang dari ternak. Nah, itu ada yang lokal alam yang dari ternak atau bisa apa ya? Ada bisa lokal alam atau ekolokal alam, yang lokal ternak dan bisa crossing dan bisa bangkok, itu kebanyakannya cepat bunyinya. Beda dengan yang gayer ya. Kalau gayer itu nanti di usia sudah mulai tua, itu biasanya lagi mulai gayer. Karena untuk tahapan suara itu dari beberapa tahapan, ada apanya ya, ada namanya tahap-tahapan. Jadi ada prosesnya. Nah, kalau untuk tentang suara atau anggungannya. Terus yang untuk berikutnya itu carilah burung yang paruhnya agak pendek dan besar. Itu biasanya cepat bunyi. Nah, yang cepat manggung atau cepat jinak itu biasanya bulunya itu yang halus. Tapi yang biasanya itu yang utama itu yang masih muda. Syukur-syukur ada yang dari piyik. Tapi kalau dari lokal alam kebanyakan walaupun dari piyik, waktu dewasanya kalau interaksinya itu belum tidak maksimal atau tidak gimana ya, kurang atau penanganannya kurang, itu biasanya kalau udah dewasa tetap gerabakan atau tetap tidak jinak atau kurang jinak. Itu tergantung dari karakternya. Karena kalau lokal alam walaupun dari kecil itu untuk karakter alamnya itu masih melekat. Nah, kalau dari ternak itu kenapa kok masih gampang jinaknya atau gampang bunyinya? Karena dari kecilnya ada yang dibantu loloh oleh yang
merawatnya atau yang punya peternaknya, itu biasanya ada yang begitu. Nah, jadi untuk cara memilih burung perkutut yang cepat manggung atau cepat bunyi dan gampang jinak, tapi ini bukan yang gayer ya. Kalau yang gayer itu nggak masuk dari bunyi, karena bunyi itu belum tentu cepat gayer, karena untuk gayer itu tergantung dari umur. Nah, begitu ya kawan-kawan. Itu cara salah satu cara yang bisa buat pedoman atau buat pegangan kalau mau mengombyok perkutut itu seperti itu. Jadi pilihlah burung perkutut di ombyokan yang sekiranya ada yang lebih muda, carilah yang lebih muda. Nah, terus yang terlihat lincah biasanya kalau di ombyokan. Saya ulang kembali, yang cepat jinak atau cepat bunyi itu biasanya yang hasil dari ternak. Itu yang kebanyakannya. Kalau yang hasil dari ombyokan dari jaring atau dari alam, itu biasanya kebanyakannya di katuranggannya. Dan untuk bunyinya walaupun ada, itu perbandingannya lebih banyak yang dari ternakan. Nah, begitu ya kawan-kawan. Jadi untuk kenapa kok dari ombyokan lokal alam yang dari jaringan kok susah untuk bunyinya dan susah untuk merawatnya atau susah untuk dijinakkan, walaupun ada yang jinak tapi kebanyakannya susah jinak. Nah, itu karena dari alamnya itu sudah melekat naluri dari alamnya. Nah, tapi ada juga yang pelihara dari anakan atau dari sarang yang bisa jinak, itu ada. Tapi biasanya ibaratkan dari 10 burung dari alam atau yang dari anakan, dari 10 burung itu biasanya yang bisa jinak atau yang gampang manggung itu di antara 3 atau 4. Nah, yang lain biasanya masih agak giras. Nah, ini kurang lebihnya begitu ya kawan-kawan ya. Itu kenapa burung perkutut yang dari alam itu tidak cepat jinak atau cepat bunyi daripada yang dari ternakan. Nah, begitu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tips sedikit, ini juga berdasarkan dari pengalaman dan dari sumber-sumber dari teman-teman yang berbagi pengalaman, kebanyakannya begitu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang mau bersaran kritik atau berpengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali ada kawan-kawan yang punya pengalaman di luar dari yang saya sampaikan, boleh berbagi di kolom komentar. Nanti biar kawan-kawan yang lain biar tahu atau menambah pengetahuan dari pengalaman kawan-kawan semua. Di sini kita belajar bersama, jadi saling sharing tentang burung perkutut. Baik kan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk koreksinya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.